alhamdulillah tahun ini, masya Allah. Terbaik ya, insya Allah. Alhamdulillah. Tapi ini intermezzo nih. Dari tadi kan saya minum nih, Kang. Orang nyangkanya minum tangan kiri nih, Kang. Kebalik. Karena Kameranya. mirror ya, karena mirror Mirror, kamera iya. depan ya. Jadi teman-teman jangan kerasa kerusuk. Itu Bang Reda mau minumin tangan kiri. Hello, ini mirror kamera depan. Masya Allah. Oke, Aduh. lanjut Kang. Kita akan menggedor warungnya Kang Uki. Nah, dapat masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanbik. Kumaha Kang, sehat? Alhamdulillah. Kang Uki sehat ya? Kang Uki Iya, sehat? alhamdulillah sehat. Habis, Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini sudah lama banget nih nggak ketemu nih, Kang. Iya, dari semenjak itu ya. Coba ditahan komennya dulu. Kita ini mengambil faedah obrolan. Jangan Ya. antum itu memposisikan Kang Uki sebagai Kang Uki yang dulu. Benar, bisa begitu ya? Jangan gitu ya. Betul sekali, betul. Betul sekali. Oke, Kang Uki, kita kan kadaro musyafa, Allah memberikan ujian pandemi ini ya. Bisnis Kang Uki ataupun kegiatan yang harus maishah kita di sana, ya kan? Itu pun Allah berikan ujian di sana. Karena kan Allah juga menguji harta kita gitu kan, Kang. Betul. Nah, sebelum kita ngebahas itu, kita pengen tahu dulu nih, Kang Uki sebenarnya bisnis apa sih? Sekarang bisnis baju clothing sih. Dari MK tahun itu ya? 2012. Ya, betul. 2012? Dari 2018 itu, jadi memang dulu waktu itu masih main band, tapi baru mau mulai, karena awalnya itu kan kalau manggung kan tahu sendiri kan, Bang Reda dulu manggung. Kadang-kadang kita suka pakai baju-baju band orang kayak band-band gitu. orang. Dulu iya, dulu waktu masih di band tuh masih ngerasa, karena sambil belajar juga kan. Terus ada ceramahnya seorang ustadz itu yang bilang bahwa baju itu kayak billboard. Kamu mau promosiin apa, orang itu akan baca apa yang ada di dalam, apa yang kamu pakai. Nah, dari situ walaupun baru masih belajar agama, jadi pengen kayaknya manggung tapi pakai baju, kayaknya ya pengen pakai baju dakwah gimana pun juga gitu. Itu awal-awal. Itu menarik. Masya Allah, ini menarik Kang. Maksudnya 2018 Kang Uki itu kan masih di band tersebut ya kan? Tapi sudah memberanikan diri bisnisnya tuh terjun ke kaos yang berquotes-nya tuh dakwah. Betul. Iya kan? Itu Masya Allah ya. Maksudnya kan orang-orang kan berpikir, oke, gue mau bisnis nih. Gue harus, misalkan karena band kan itu mungkin juga pasang surut. Gue harus mulai backup duit gue gitu kan. Oke, dia buat clothingnya, tapi ya clothing gitu. Nggak harus yang berbau dakwah. Ya kan? Nah, terus ketika gue baca-baca nih, MK ini tuh, MK Clothing is leading Muslim apparel based in Indonesia since 2017. Jadi 2017 sampai 2018 nih. 2017 tuh baru bikin 5 baju. Bang udah manggung pakai 5 baju itu. Cuma officialnya tuh di official. Jadi dulu tuh bikinnya buat diri sendiri dulu awalnya. Oke, mempromosikan dipakai gitu ya. Karena pengen maksudnya saya orang Islam tapi saya pengen menunjukkan identitas saya sebagai, karena gini, saya punya pola pikir bahwa kita yang pertama orang Islam, yang kedua orang Indonesia, barulah pekerjaan dan sebagainya. Jadi identitas yang paling utama, yang pertamanya kita adalah manusia Islam, manusia yang beragama Islam. Nah, identitas itu yang paling kita harus tunjukkan. Baru mungkin negara, bangsa kita, baru pekerjaan kita dan yang lain-lain. Tapi jangan sampai identitas kita yang satu ini kita disimpan di paling akhir. Kadang-kadang orang kan agak malu gitu ya, gitunya. Kalau saya pengen berbangga dengan itu. Nah, ketika gue cek di Twitternya itu Juni 2018 dan juga di IG-nya itu juga Juni 2018. Berarti benar-benar disiapkan untuk sosmednya itu Juni 2018, Kang? Jadi dulu itu kehitungnya nggak aktif di sosmed. Nggak pernah aktif. Maksudnya secara band paling cuma ya posting foto, tapi nggak pernah ada interaksi dan segala macam gitu. Tapi semenjak belajar agama, barulah di situ mulai yang namanya IG itu sempat hilang passwordnya segala macam, udah nggak ingat. Semenjak ada baju ini, pengen menjadikan sarana dakwahnya melalui baju. Maksudnya nggak dengan musik, tapi pengen dengan baju sarana dakwahnya ini. Gitu. Masya Allah. Nah, lalu
MK. Kenapa namanya MK? Apakah ada hubungannya dengan mobil Indonesia itu? Enggak, MK itu singkatan dari Everyone Must Know Allah. Jadi semua orang harus tahu Allah. Masya Allah. Dari terus sempat ngobrol, bikin logonya kan ada lambang kayak sebenarnya bukan lambang sih, itu adalah 3 pertanyaan yang di alam kubur. Jadi kalau orang lihat lambang itu, kita akan ingat Mang Robuka, Mang Dinuka, Mang Nabiuka, 3 pertanyaan itu gitu. Pengennya Masya Allah ya. Masya Allah ya. Itu usul salasa banget ya. Usul salasa. Iya, memang waktu pertama kali belajar di kajian, waktu itu lagi ngebahas tentang usul salasa. Dari situ mulai berpikir gitu, maksudnya udah ya benar-benar all out. Memang awalnya tuh sempat ngobrol masalah clothing bisnis. Orang kan nyangkanya cuma bisnis clothing, terus dia bilang, Bang, jangan bikin yang sempit. Kalau kita clothing bisnis harus yang pasarnya luas segala macam. Tapi waktu itu kan tujuannya bukan itu ya, awalnya bukan itu. Dan ternyata semakin mengerucutkan kepada Islam, alhamdulillah berkahnya makin besar. Jadi memang kembali ke niat awal gitu, maksudnya punya pendirian sendiri bahwa saya yakin berhasil nggak berhasil, tapi tujuannya kan bukan hanya buat dunia ya, pengen ngedakwahin melalui baju ini gitu. Jadi nggak banyak dengerin kata orang bahwa kok agama sih nggak akan laku segala macam, ya adalah nggak usah didengerin dulu. Oke, kenyataannya sebelum kita pandemi ini, it's okay ya kita ngomongin penjualan ya Kang ya. Penjualan gimana Kang? Ini kaget, tapi mungkin orang-orang akan percaya ya. Tapi alhamdulillah, jadi sebelum pandemi ini memang udah mempersiapkan, kayaknya nanti bulan Lebaran ini kan memang kita jualan. Jadi sebelum pandemi ini nggak jualan, saya lebih banyak produksi. Malah penjualannya nggak begitu bagus. Tapi alhamdulillah pas Ramadan, nggak tahu karena berbarengan sama Ramadan pandemi ini, tapi berbarengan dengan Ramadan ini, berbarengan dengan saya mempelajari marketing segala macam. Jadi memang ketika di rumah itu memang bisa banyak belajar ya, banyak belajar agama, baca buku, belajar marketing digital segala macam, semua coba dijalanin. Alhamdulillah hasilnya buat saya sendiri sih cukup, sangat-sangat cukup kalau buat saya sih. Maksudnya dari tahun pertama yang 2017, 18, 19, 20 di bulan Ramadannya paling bagus ya tahun ini. Jadi grafiknya kalau buat saya naik. Jadi saya pun juga kaget. Masya Allah ya. Maksudnya di luar Masya Allah kan, karena kan yang saya tahu termasuk beberapa brand yang ada nih di Bekasi kan, kita juga ada brand distro dan teman-teman yang lain itu memang sebagian terjun bebas Kang. Maksudnya ya kita harus benar-benar survive gitu. Pengeluaran itu tetap ada dan bahkan lebih, tapi pemasukannya kadarullah memang kita harus diuji. Tapi MK ini tidak, alhamdulillah nggak masalah gitu ya. Kalau dibilang penjualan dari tahun ke tahun, bulan ini khususnya di pandemi ini dan di bulan Ramadan ini, alhamdulillah terbaik kalau buat, maksudnya grafiknya naik. Tapi bukan ya, maksudnya alhamdulillah kepada Allah, ini pun juga nggak nyangka. Cuma memang sebelum ini juga saya lebih banyak, dia orang-orang tuh kadang-kadang gini, ketika mereka berhijrah, mereka terlalu bergantung pada mereka jarang berusaha. Banyaknya kan kalau hijrah, Afwan suka ada yang ngeluh, aku hijrah, emang aku juga sering ngobrol di IG, banyak yang suka komen, aku udah hijrah tapi sekarang nggak punya uang jadi miskin. Itu kan ujiannya betul, ya. Betul. Untuk dia bangkit itu susah, karena dia ngalamin kesusahan yang luar biasa gitu. Nah, saya pun juga tahun 1 ke 2 gitu, karena kan jadi pernah dibilang kayak gini, orang-orang tuh selalu ngasih ketenangan dengan bilang, tenang akhi, nanti diganti sama Allah dengan yang lebih baik. Terus aku dengar ceramah ada seorang ustadz, barang siapa yang bertakwa nanti Allah akan gantikan yang lebih baik. Tapi kamu jangan ngerasa kamu bertakwa. Dari mana kamu kamu jangan GR dulu. Ini untuk orang yang bertakwa menurut Allah, bukan menurut kamu, katanya. Iya. Dan sebagian orang hijrah dan digantikan yang lebih baik itu, dia ngerasa wah berarti gue dapat duitnya akan lebih banyak dari yang kemarin nih. Itu yang salah. Tapi ketika kita ikhlas, terus kita harus berusaha, memang berdoa pada Allah, terus berdoa, tapi jangan lupa juga berusaha. Maksudnya memang
orang itu agak down, agak down. Tapi ketika kita banyak teman, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, memang yang membuat mereka bangkit lagi, yang pertama doa, yang kedua mereka berusaha sangat-sangat keras. Jadi saya Ya. sendiri juga ya belajar sekarang harus belajar marketing digital sendiri, belajar ngedesain Mhm, baju mhm, sendiri segala mhm, macam. mhm, mhm. Sedangkan tools untuk belajar itu banyak daripada kita di YouTube nontonin hal-hal yang gak berguna, ya mendingan kita nonton hal-hal yang kita belajar skill baru lah insya Allah. Tapi alhamdulillah tahun ini, masya Allah, Terbaik ya, insya Allah. alhamdulillah. Tapi ini Ya. intermezzo nih. Dari tadi kan saya minum nih, Kang. Orang nyangkanya minum tangan kiri nih, Kang. Kebalik Karena itu karena kameranya. mirror ya, karena mirror Mirror, iya, kamera iya. depan ya. Jadi teman-teman jangan kerasa kerusuk. Itu Kang Reda minumin tangan kiri. Hello, ini mirror kamera depan. Masya Allah. Oke, lanjut Kang. Aduh. Mungkin ada tips yang Ya, teman-teman nggak tahu nih, penjualan yang Kang Uki dapatkan, yang mungkin bisa nggak ya, gue tuh survive, nggak hanya sekedar survive, tapi bisa grafiknya naik seperti yang Allah berikan kelebihan kepada iya, iya. Kang Uki untuk penjualannya. Apa sih tipsnya nih, Kang? Oke, tipsnya kalau gini, kemarin sempat baca-baca buku, memang kalau kita mau mencari pasar yang luas, sebenarnya itu lebih susah. Lebih coba kita belajar untuk menyempitkan spesifik pasar kita itu siapa. Terus dengan sekarang kan udah ada Facebook Ad, Instagram Ad yang uh, kita bisa nge-marketing itu spesifik kepada siapa dan di mana. Jadi dari kemarin ngabisin waktu nganalisa siapa sih yang suka baju-baju muslim di daerah-daerah mana yang suka baju muslim. Terus kalau ada event-event acara muslim di mana, jadi lebih spesifik kita bikin iklan di mana, terus lihat penjualan ternyata dari kota-kota itu, dari itu, dan itu berhasil. Terus kita pindah ke kota lain ternyata nggak berhasil, ganti lagi. Terus aja kita eksperimen, harus bereksperimen sih. Gitu. Tapi kan sekarang event-event sekarang kan udah nggak boleh. Iya, sebenarnya bukan hanya event-event aja. Kita kan bisa Hmm. mencari kata-kata kunci. Kita bisa spesifik orang itu yang interestnya apa, di daerah mana, orang-orang di daerah mana lebih interest. Misalnya daerah, maaf, di Bogor ada misalnya suatu kampung yang misalnya di sana ada ustadz tertentu, di daerahnya juga jadi kawasan muslim, kan kita tahu bahwa target marketnya di situ. Kalau kita mau jual baju muslim, ya kita harus spesifik ke sana. Terus makanan juga, kalau Hmm. sebenarnya kita bisa tahu kalau kita mau jual makanan Sunda di mana. Jadi memang sekarang memang berbarengan dengan ini, memang dunia digital juga semuanya kan serba berubah ya. Cara kita Iya. berdagang juga berubah. Kita harus ngikutin zaman, dan memang kita harus Mhm. baca-baca juga sih tentang gimana caranya sekarang menjual di era digital ini seperti apa gitu. Memang nggak Hmm. hanya ada suatu event. Kadang-kadang kalau lagi ada di suatu kawasan tertentu, orang-orang Islam tertentu yang tertarik misalnya pada Al-Quran, kita spesifik nawarin bajunya yang kayak gimana, atau gamis, orang-orang Hmm. yang suka pakai gamis yang gimana. Memang lebih spesifik, lebih lebih enak sih, kita belajar aja di situ. Untuk MK sendiri artikelnya apa aja, Kang? Maksudnya kan yang setahu gue kan kaos-kaos gitu kan. Apakah ada selain Ya. kaos? Sekarang ini kita lagi fokusin ke kaos, karena kenapa? Yaitu untuk market jubah atau gamis itu udah sangat banyak sekali ya, maksudnya memang pengen terjun ke sana, tapi di sana marketnya udah pada banyak. Terus misalnya sekarang koko, iya, hoodie, ya, jadi lebih sebenarnya pengen narik anak muda. Memang tujuan saya gini, waktu saya muda saya suka pakai kaos-kaos band, orang-orang Sekarang udah tua yang ya, Kang? uh, uh, yang mungkin sosok-sosok pemain band yang mungkin kalau sekarang saya nggak mau anak saya pakai baju seperti itu, karena saya tahu mereka tuh seperti apa gitu. Nah, Oke. saya pengen anak muda itu lebih penasaran terhadap agamanya, terhadap pahlawan-pahlawan Islamnya, lebih tahu tentang itunya, karena mereka itu orang-orang yang jauh lebih baik menurut saya daripada pemain-pemain band yang misalnya bunuh diri gitu kan. Ya. Jadi memperkenalkan Islam dari dini, bahwa menunjukkan identitas Islam itu tidak harus selamanya dengan mengikuti budayanya Arab gitu. Maksudnya nggak Ya. harus tiap hari kemana-mana kamu gamisan gitu, tapi Sorry. ya yang kamu pakai itu adalah apa yang, ya seperti Instagram, kalau lihat kamu Instagram seseorang, ya itulah dia gitu. Ya kan, kalau kita lihat postingan dia, ya itulah karakter dia. Nah, baju pun juga saya rasa yang dia pakai itu akan mencerminkan juga sosok dia gitu. Apakah Ya. dia, kalau saya sendiri ya saya berbangga dengan
karena pesan-pesan di Islam banyak banget. Dan sempat ngobrol sama seorang ustadz juga, dia bilang kalau manusia itu sudah terbiasa melihat hal-hal yang baik gitu, ya dia pun juga perkataan akan jadi baik segala macam. Kita di lingkungan yang baik, jangan sampai maaf di perkataan di baju zaman sekarang kan kadang-kadang perkataannya kotor, kasar gitu. Kadang-kadang anak saya lihat itu apa sih artinya, ngejelasinnya aja malu gitu. Iya. Pernah waktu itu jadi sempat masuk ke salah satu event yang misalnya kayak Jaklot, yang memang dia bukan acaranya kan memang umum ya, secara umum bukan acara muslim. Cuma Muslim, iya. pengen Anak masuk muda ke ya. sana, pengen dakwah gitu segala macam. Jadi memang waktu itu ada orang yang datang, orang biasa aja, perempuan, dia beli bajunya. Yang dia beli baju, sebenarnya dia beli baju tulisannya pesannya Islam misalnya. Ya. Pesan kata-kata Islam. Oh, ini perkataannya bagus, ini beli yuk. Tanpa dia sadari bahwa itu perkataan Islam gitu, message-nya Islam. Maksudnya saya pengen dia bawa sampai sama teman-teman itu, beli tuh bagus tuh bajunya, pesannya bagus. Saya pikir ini berarti dia nggak tahu pesannya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan itu saya berharap bisa menjadi pengingat. Terus ada satu yang lucu sih, pernah seorang ibu beliin baju buat keluarganya gitu, karena tulisannya adalah laki-laki sejati sholatnya di masjid. Jadi kadang-kadang yang beli itu bukan laki-laki, Iya. yang beli itu Ibu-ibu buat suaminya untuk gitu. buat suami, Anaknya. buat anaknya, buat semuanya. Gitu. Lucu. Jadi mudah-mudahan juga bajunya bisa menjadi ya zikir ya, buat mengingatkan orang gitu, walaupun memang ada quotes-quotes Islam, tapi juga ada hal-hal yang mengingatkan mereka untuk juga berbuat baik. Ya wallahu alam, jadi orang yang pakai juga dia bisa dengan niat untuk beramal menyebarkan kebaikan, dan orang yang melihat pun juga dia bisa, siapa tahu bisa mengingat Allah dengan itu sih. Gitu. Kamu kepikiran ini tuh, Masya Allah ya, maksudnya kan bener-bener ini mau digelutin ini setelah keluar dari band tersebut ini, atau memang sebelum band ini berarti memang udah pengen stay ini, bener-bener fokus, bukan sambilan berarti ya? Enggak. Kalau sekarang ini udah bukan waktu cuma 5 baju itu kan memang karena pengen make buat di panggung, tapi ternyata yang kena impact dari baju itu sendiri adalah sayanya sendiri. Bahwa setelah saya pakai baju itu, orang datang, Afwan Aki, baju yang ada tulisan, dulu saya nggak tahu ada lafal nama Allah segala macam. Iya. Jadi ngobrol kan saya sama dia, pakai baju ini jadi ngobrol. Oh iya Afwan, terus saya ganti lagi. Jadi setelah saya pakai baju itu sendiri, jadi banyak input, jadi banyak ngobrol. Yang nyamperin juga orangnya akan berbeda. Orang-orang yang pengen ngomongin agama gitu. Jadi ini orang pakai baju ini kayaknya, ya, terus kita ngobrol-ngobrol, makin tertarik. Saya sendiri jadi makin malu pakai baju itu sambil main dance. Jadi karena sempat manggung juga pakai celana cingkrang terakhir. Ya, terakhir karena udah sering baca, terus udah makin nggak tahu. Jadi banyak yang numpuk, bukan masalah dari pakaian aja, maksudnya sambil belajar ini itu, terus melihat dulu misalnya di manggung di kafe ada wanita pakai jilbab jam 12 malam, saya ngerasa berdosa karena itu pasti ibunya nggak mau anaknya ada di sini jam 12 malam di kafe. Jadi numpuk semuanya, dari pakaian, dari acara, dari segala macam. Jadi ya, tanpa disadarin juga baju itu punya impact terhadap saya sendiri sih. Masya Allah, ini saya pakai maksudnya baju itu kalau kelakuan. tapi fitrah ya kan, fitrah orang itu ketika memang mencari kebaikan, kebenaran, ya insya Allah dibukakan gitu ya. Maksudnya juga terus Ya, juga apa namanya? Insya Dan Allah lalu kalau kita maksudnya kalau kita benar-benar tulus dalam mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu kan benar-benar harus tulus mengungkapkan bahwa tunjukin jalan yang lurus tuh memang kita harus minta benar-benar gitu, karena belum tentu kita sholat 5 waktu tapi kita di jalan yang benar tuh belum tentu. Setiap hari minta terus. Ya, alhamdulillah sampai sekarang pun juga saya masih terus memperbaiki diri sih. Allah. Nah, sekarang ngomongin bisnis Kang Uki yang MK ini, penjualan itu kan selain Twitter berjualan, Twitter, Instagram, marketplace. Marketplace dijalanin marketplace ada 3.
Jadi kemarin 3 marketplace sudah dijalanin. Nah, makanya kalau Allah, alhamdulillah sekarang hanya ngejalanin satu karena 3 ini satu nggak bisa dikerjain, lagi penuh gitu. Jadi ngerjain dulu yang satu, difokus di sini. Terus sekarang juga ada acara-acara apa, pop up shop gitu yang online segala macam ya. Kita ikutin arah digitalnya kemana sih gitu. Nih Kang, permodalan. Kita tahu ya, permodalan dulu kan mungkin mata pencarian Kang Uki terbesar adalah nano, ya kan? Ya. Oke, untuk permodalan awal untuk diseriuskan perbisnisan Kang Uki ini, yang MK ini kan nggak mungkin kan kita mencampurkan yang hak dengan yang batil gitu kan. Dan ya Kang Uki sendiri pasti udah bertanya kepada ustadz-ustadz dengan permodalan tersebut. Apalagi nggak mungkin juga kita meminjam dengan bank ribanya. Apakah Kang Uki dengan perlahan-lahan seperti yang tadi yang 5 pieces dulu, lalu bertambah dan bertambah, atau meminjam dengan saudara gimana? Enggak, jadi sempat waktu itu nanya juga sih ke Ustadz. Jadi memang waktu dulu pertama kali belajar, apalagi dikuatkan lagi waktu saya berangkat waktu itu ke Jember, saya mau nanya kan masalah harta gimana, masalah bisnis gimana, apa yang boleh dijalanin, apa yang nggak boleh dijalanin, mana yang boleh dipakai, mana yang nggak boleh dipakai gitu. Jadi ambillah yang secukupnya buat kamu hidup. Ya. Jangan sampai kamu juga ngemis, katanya. Berdasarkan kalau nggak salah ceritanya ada seorang sahabat, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib yang bertanya. Jadi kalau nggak salah ambil secukupnya supaya kamu hidup, jangan sampai kamu hijrah tapi kamu juga jadi pengemis gitu. Jadi ambil itu dan coba diputar. Makanya dulu berawal dari 5 baju itu. Berawal dari 5 baju itu sampai benar-benar turun ke jalan waktu itu, maksudnya ke acara ikut sama toko orang gitu. Mulai perlahan-lahan. Alhamdulillah udah mulai ada untung sedikit-sedikit. Alhamdulillah juga dari zaman dulu juga memang ada usaha apa ya dulu. Kalau dulu sih punya tanah dulu kayak gitu. Jadi dipakai dari situnya. Alhamdulillah sih memang lama banget sampai 3 tahun ya. Kalau 2017 kan lumayan 3 tahun ya. Tapi maksudnya dalam sekarang juga bukan skala yang masif kan MK itu, tapi untuk hidup tuh cukup kalau kita berusaha sih untuk cukup. Jadi untuk hidup, menafkahi dan juga karyawan ya. Iya, jadi jangan anggap bahwa ini udah sukses dorong, udah kaya segala macam, bukan. Cuma memang niat di awal juga. Sekarang kan kembali kenapa saya keluar band juga karena sudah tujuannya juga memang bukan saya pengen serba mewah. Memang kalau zaman dulu kan iya, kalau sekarang kan mau apa-apa juga harus benar-benar lihat harga dulu kalau sekarang gitu. Tapi tujuannya memang bukan buat itu sih. Jadi patokan suksesnya sebuah bisnis kalau buat saya bukan uangnya udah banyak, tapi ketika kita bisa ngasih manfaat buat orang lain, kita bisa ngasih banyak buat orang lain, buat kita cukup, buat orang lain juga cukup, itu udah, kalau saya itu udah masya Allah udah cukup kalau kita bisa udah bermanfaat buat orang lain sih. Baik, ini ada yang komen tausiah aja dong. Enggak, ini memang ini acaranya namanya program Warung JS, bukan acara kajian. Jadi mau ikut kajian besok di Jejak Sahabat tuh jam 4:30 ada Ustadz Imam Syuhada. Kalau ini kan memang acaranya program namanya isu, Masya Allah. Iya, isu, Masya Allah. Guru kita Insya Allah Ta'ala. Dan ini adalah program namanya Warung JS. Ini kita ngobrolin tentang teman-teman yang mempunyai bisnis. Kang Uki, terus apakah Kang Uki ada offline shop-nya? Offline shop enggak. Memang waktu terjun di 2017, maksudnya dulu kan saya adalah endorser salah satu brand lokal di Bandung gitu ya. Maksudnya teman-teman saya juga banyak di area-area clothing, terus kita ngobrol. Nah semenjak adanya Instagram Marketplace, mereka pun juga sebenarnya pada beralih ke sana. Kita lihat di Bandung juga yang dulunya notabene salah satu tempat untuk distro yang paling banyak di Indonesia, mereka pun sekarang beralih kepada online. Banyak juga toko yang udah mulai tutup. Jadi kadang-kadang mereka bilang, kita punya toko hanya untuk ini aja kok, buat promosi bahwa kita ini adalah sebuah brand. Tapi intinya jualan online. Dan saya lihat juga arahnya sekarang semua online. Ada buku judulnya Biology, bukan biologi. Karena menerangkan tentang marketing. Beli. Ya, Biology. Buku luar. Itu menjelaskan juga banyak tentang arah marketing dari
tahun kemarin sampai nanti 10 tahun ke depan. Jadi kamu harus mempersiapkan diri kalau kamu adalah seorang pelaku bisnis. Kamu harus siapin nih, dia bukan meramal karena melihat arah market kemana, dia bisa menebak 5 tahun ke depan tuh akan kayak gini, market itu akan kayak gini, promosi itu akan seperti ini. Nah, arahnya lagi ke sana, kita harus ngikutin, jangan kita kembali lagi ke offline. Tapi kan beda orang juga mungkin ya rezekinya ada yang beda-beda. Ada yang mereka teman-teman saya yang di Mangga 2 jualan baju di sana dia bisa full, terus pas Iya. dia pindah ke online dia bilang nggak ada. Enggak, beda Jadi ya. beda. Jadi intinya sih kita harus tahu kemampuan kita di mana, kita harus tahu kelebihan kita di mana. Allah memberikan kita kelebihan berbeda-beda. Nggak mungkin kita sama, saya online terus, yang itu semua orang pasti beda-beda. Buat Ya, antum yang jagonya di masak atau di mana, perkuat, kita harus tahu dulu kita ini jagonya di mana, eh, kelebihan kita di mana, dan kita harus manfaatkan kelebihan itu. Kita harus percaya diri sambil berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. baik, terakhir nih Kang. Ini yang saya tarik ini justru kalau lu dalam dunia hal apapun itu butuh ilmu, ya kan? Ya. Ketika orang berbisnis kayak Kang Uki ini, masya Allah, berarti nggak sekedar ecek-ecek. Lo mau bikin clothing, lo mau bikin ini sekedar mau dan macam. Yeah. Lo harus terjun ke sana, lo harus punya ilmunya. Lo kalau mau orang mau stay di Tanah Abang ataupun di Mangga 2, lo punya ilmunya di sana. Yang punya Iya. online, di online punya ilmu di sana. Dan Iya. kenapa lo nggak mau berilmu tentang agama? Iya, ya, betul. Iya kan? Salah, iya, aneh sekali memang. Ini salah satu kenapa baju dakwah Muslim ini itu buat saya menjadi sarana yang baik, karena dari sini banyak orang yang ngasih saya masukan seputar agama. Kan mereka lihat baju terus bilang, "Aki, ini siapa yang desain?" "Oh, ada yang ini saya, yang ini." "Afwan, ini." "Oh iya." Kadang-kadang saya kaget, "Oh ya udah." Saya belajar lagi. Oh iya, ternyata dia benar. Saya tarik bajunya, nggak bisa dijual. Karena saya takut menyampaikan pesan-pesan juga yang nggak benar. Kadang-kadang kita di masyarakat kan misalnya ada hadis yang mungkin palsu atau mungkin yang doib. Saya juga nggak mau seperti orang bego jual asal aja gitu masalahnya. Kadang-kadang Ya. juga kita pendapat ke Ustadz, "Afwan, ini baju kira-kira aman nggak pesan ininya gitu." Jadi jangan sampai juga saya kena masalah gitu. Tapi insya Allah itu membuat saya jadi belajar, bukan hanya tentang baju dan desainnya, tapi tentang ilmu agamanya. Kemarin-kemarin ada yang ngasih tahu misalnya, "Afwan, bisa jangan karena mengganggu orang sholat," segala macam. Jadi Sholat. memacu saya, karena kan memacu saya untuk oke, berarti saya harus bertanya lagi kepada Ustaz, harus belajar terus. Jadi buat saya sendiri jadi pembelajaran. Gitu. Ini kayaknya mau ngomong terakhir, tapi mau nanya terus ini. Oke, ini terakhir. Bismillah, insya Allah. Karena mungkin ada teman-teman yang harus juga taraweh, kan mau melanjutkan witir dan lain-lain. Malam ya. Ini Kang, untuk track Kang Uki untuk mendesain, karena kan kita tahu sendiri di Indonesia terutama atau ada berbagai macam pendapat. Bagaimana macam pendapat Ustadz ini dan Ustadz itu. Ada yang ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak apa-apa kok, ini fine-fine aja, ini nggak masalah, ada tulisan ini nggak apa-apa kok. Track untuk Kang Uki mengambil pegang erat, maksudnya seperti jangan seperti kisah ayah dan anak menaiki keledai. Jadi semua orang diambil perkataannya sampai dia nggak tahu mau ngapain. Kang Uki untuk mengambil track ini bagaimana nih, memilih yang kayaknya ini pendapat ini yang gue ambil, yang ini bukannya gue nggak menghormati pendapat Ustadz ini, tapi gue ngambil track yang ini, cukup yang ini, gimana? Kalau saya ngambil pendapat yang paling mengamankan diri saya. Ada yang mungkin bilang boleh kok baju gini-gini, tapi ya gini. Tapi di pihak lain misalnya ada ustadz yang saya suka ikutin, dia bilang jangan, karena antum bisa sekali-kali jatuh pada yang haram mungkin. Jadi jangan berdiri di pagar. Kalau misalnya kira-kira meragukan, udah tinggalkan, itu lebih aman. Lebih aman misalnya kita kemarin misalnya kita desain wajah atau gimana. Kalau misalnya nggak boleh, maka ya ada beberapa ulama bilang boleh, tapi ada yang bilang jangan. Kayaknya jangan kan posisinya lebih aman gitu. Jadi ambil yang aman. Kita harus selamatin diri kita sendiri dulu, jangan bermain-main dengan api itu. Karena kita kalau kita bersandar pada ulama yang membolehkan, terus nanti di hari kiamat ternyata nggak boleh, nah nggak akan ada yang bisa bantu kita. Jadi sama seperti prinsip hidup saya sih, maksudnya kalau kan gitu, kalau kita ragu-ragu akan sesuatu, mendingan tinggalin, itu jauh lebih aman daripada kita bermain-main api di pagar itu sih, gitu.
Masya Allah. Baik, terima kasih Kang Uki atas waktunya dan juga obrol-obrolannya nih. Dan malam-malam Jess udah ngetok-ngetok, nok-nok-nok warungnya Kang Uki di malam hari. Dan harus menunggu sedikit molor, sedikit saja. Karena tadi ada kegiatan Iya. yang harus dilakukan. Kang Uki, Iya, terima tadi kasih atas kajian waktu ya. sekali lagi. Iya, Masya Allah. Iya. Dengan guru kita, Ustaz Syafiq. Tadi, Kak Ustaz Syafiq ya, Jazakallah. Insya Allah. Kang Uki, terima kasih. Dan semoga kita ketemu lagi di surganya Allah, Kang Uki. Amin, amin, Insya Allah. Kang Barakallah. Uki, mau izin di anak-anak close ya. Siap. Baik, Assalamualaikum.